Terima kasih Mas Alvin kesempatannya dan Ustadz, terima kasih kesempatannya. Jadi saya mau nanya Ustadz, tadi kan sempat dibahas ya terkait gimana hajat untuk menghadapi ujian perasaan. Saya mau minta tipsnya nih Ustadz untuk kita manusia yang biasa itu menghadapi ujian perasaan itu gimana Ustadz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran ini lautan tak bertepi. Hati ini perasaan tak berbatas. Pikiran lautan tak bertepi. Hati perasaan tak berbatas. Makanya filosof-filosof itu selalu berpikir tak ada tepinya. Sedangkan kalangan tasawuf yang selalu mengandalkan rasa yang nggak ada batasnya. Lalu apa yang bisa mengawal pikiran dan hati ini? Syariat. Mau filosof, mau sufi, dia dikawal oleh ADART, oleh pagar bernama syariat. Syariat Islam. Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Kalau pertanyaannya khusus, saya jawab khusus. Pertanyaannya detail, saya jawab detail. Bagaimana kita mengelola perasaan kita? Ada aturannya, syariat. Perasaan benci. Boleh kita benci. Boleh. Bencinya apa? Bencinya karena Allah. Benci karena dia berzina. Benci karena dia mencuri. Benci karena dia riba. Setelah dia keluar dari zina, riba, kita tetap bersaudara. Boleh kita sayang sama orang. Sayang, ada batasnya. Tak bisa kita sayang sama bini orang. Ada batasan. Batasan-batasannya itu adalah syariat. Syariat Islam. Dalam masalah ibadah, ada rukun, syarat, wajib, sunat, sunan muakkad, makruh. Dalam masalah muamalah, gadai-menggadai, hutang piutang, pinjam meminjam. Dalam masalah negara, al-ahkam sultaniyah, siapa yang layak jadi pemimpin, bagaimana menaikkan pemimpin, bagaimana menjatuhkan. Ada semua. Jadi aturan perasaan itu diatur dengan syariat Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, bismillah. Tes. Sudah, silakan Bapak. Bismillah, suatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ustaz Abdul Somad bin Zakallah. Sempat waktu di Subang, di Masjid Agung, namun hanya sempat keluar dan lewat saja. Alhamdulillah. Sekarang bisa berjumpa kembali walaupun di dunia maya. Namun mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi wasilah untuk mengantarkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak, pertanyaannya. Siti Hajar menjadi wanita tangguh, Ustaz. Mohon dijelaskan resep Siti Hajar menjadi wanita tangguh. Syukran saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik saya, lalu pendidikan saya menjadi baik. Begitu kata Nabi SAW. Kadang sulitnya hidup kita itu cara Allah untuk mendidik kita. Saya kalau di lampu merah, nampak saya orang jual kerupuk, orang jual keripik, orang jual tisu. Saya beli kerupuknya, saya beli keripiknya, saya beli tisunya. Saya bawa pulang ke rumah. Kresek besar. Awal-awal dulu Ustazah Fatimah terkejut. Kenapa banyak sekali beli kerupuk, keripik?
bukan dimakan. Saya bilang kasihkan aja ke santri. Kenapa dibeli tisu kita masih banyak? Karena saya melihat bola mata penjual itu. Saya sedang melihat diri saya 30 tahun yang lalu. Saya tidak sedang melihat penjual kerupuk. Saya sedang melihat diri saya waktu kecil dulu. Tadi malam di pesawat saya sempat membuat tulisan, saya kirim ke teman kecil saya. Karena dia mau-WA saya 2 hari yang lalu. Selamat milad sahabat kecilku, kata dia. Saya belum balas WA-nya. Jadi tadi malam, karena dari Jakarta ke Pekanbaru, saya tak bisa tidur. Saya tulis, bagaimana kami kecil dulu. Kami kecil tidak susah-susah banget. Ada duit jajan, itu ada. Duit jajan untuk sekolah insya Allah ada, nggak pernah kekurangan. Dia pun begitu juga. Tapi kami waktu itu kelas 4 SD. Kami sama-sama jualan kacang di tempat festival dangdut. Saya ingat itu karena dia mau WA saya. Saya bilang, kau masih ingat dulu kita jual kacang di festival dangdut? Dibalasnya, menetes air mataku, Ustadz. Kau ingatkan lagi kita dulu. Saya kalau ada orang jualan, lalu ustazah ini bertanya, kita beli enggak bang? Kita beli enggak Ustadz? Itu saya jawab, beli. Walaupun saya enggak suka. Kenapa? Karena dulu waktu kami jualan, itu laki-laki itu nanya ke pacarnya, itu kan orang malam-malam, orang pacaran. Beli enggak adik? Enggak katanya. Kita sangat berharaplah perempuan itu mengangguk beli. Maka kalau saya ditanya di depan penjual, beli enggak? Beli. Walaupun tak saya makan. Jadi berbagai perjalanan hidup kita di masa lalu itu cara Allah mendidik kita. Maka ada orang Minangkabau mengatakan alam takambang menjadi guru. Alam yang terkembang ini menjadi guru. Kita belajar tidak hanya 2S, 2 SKS, 16 tatap muka. Berapa banyak orang yang nilainya cum laude di kampus. Tapi di masyarakat dia tidak jadi apa-apa. Pendidikan kita luas. Hajar itu pendidikannya dari mulai budak, dari mulai anak bangsawan, anak kepala suku, anak orang kaya, anak orang hebat. Kalah perang bapaknya, jatuh jadi budak. Ditakdirkan Allah nikah dengan Nabi, naik melambung ke atas. Cemburu bini pertamanya, asingkan ke Makkah, turun ke bawah. Naik ke atas karena tinggal di samping Ka'bah. Tiba-tiba kering kerontang, nggak ada air minum. Turun lagi ke bawah. Dapat air zam-zam, naik lagi ke atas. Tiba-tiba datang suami, anak mau disembelih, jatuh lagi ke bawah. Anak ditebus dengan seekor, naik lagi ke atas. Siapa yang mendidik? Allah. Saya merasakan, saya dididik di Al-Azhar, saya dididik di Maroko, saya dididik di Sudan. Tapi saya tidak mengecilkan kampus-kampus itu. Pendidikan yang paling berkesan adalah pendidikan hidup. Madrasatul Haya, sekolah hidup. Sekolah hidup ini luar biasa. Jadi, anak-anak kita, saya tidak menyuruh anak bapak ibu jual kacang. Tapi ada salah seorang jamaah kita, orang berduit, orang kaya. Anaknya dia suruh buka rumah makan, nasi bungkus 6.000.
Mana ada nasi bungkus lauk ayam pakai telur 6.000 sekarang. Anak saya Pak Ustadz pulang dari Amerika, saya suruh buka rumah makan 6.000, laris Pak Ustadz. Ya laris lah, saya bilang 6.000. Kenapa Bapak suruh buka? Supaya dia bangun pagi, dia ke pasar, dia belanja, dia beli ayam, dia beli ikan, dia pulang, dia cari tukang masak, dia jual. Supaya dia tahu nilai uang. Supaya dia tahu berapa nilai duit. Coba suruh anak-anak tuh sehari Sabtu Ahad kerja di Dorsmer, cuci mobil, biar tahu dia berapa nilai duit 50.000 itu. Alhamdulillah saya 2 orang adik-beradik, saya anak pertama, adik saya laki-laki. Tapi ayah saya melepas saya ke Mesir. Itu pendidikan yang luar biasa. Di Mesir kita di kelas mungkin berapa persennya, tapi lebih banyak di luar kelas. Bagaimana berinteraksi, bagaimana berkawan, bagaimana bersahabat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra. Yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.